Hai semuanya, perkenalkan nama saya Esther Hana Francisca. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Tri Rahayu Ningsih. Jangan lupa disimak baik-baik ya videonya. Baik, materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai dimensi sistem informasi dan aset komplementer sistem. Tujuan dari pembelajarannya yang pertama mengetahui dimensi sistem informasi dan yang kedua mengetahui aset komplementer merupakan modal organisasi dan modal bisnis yang tepat. Dimensi sistem informasi. Jadi di dimensi sistem informasi ini kita akan membahas satu levels of management decision making, lalu ada information quality dan yang ketiga yaitu decision structure. Kita bahas satu-satu yaitu levels of management decision making. Pada levels of management decision making, yang pertama ada strategic management. Jadi, seseorang yang menempati atau berada pada posisi ini akan mengembangkan tujuan, strategi, kebijakan, dan sasaran organisasi. Yang kedua ada tactical management. Tugas untuk posisi ini adalah membangun rencana jangka pendek dan menengah, jadwal kerja dan anggaran, menentukan prosedur, kebijakan, dan tujuan bisnis mereka untuk sub-unit mereka. Dan yang ketiga ada operational management, yaitu orang yang menempati posisi ini adalah manajer atau anggota tim yang bekerja sendiri. Nah, mereka itu membuat rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Selanjutnya ada information quality yang terdiri dari time, form, and content. Jadi, information quality ini harus menganut time atau timeliness, yaitu ketepatan waktu, currency atau mata uang, frekuensi, dan time period. Yang kedua, form. Form ini terdiri dari clarity atau kejelasan, detail atau rincian, order atau urutan, presentation, dan media. Dan yang ketiga, memuat konten, yaitu accuracy atau ketepatan, relevance atau relevansi, completeness atau kelengkapan, consciousness atau kesadaran, scope, cakupan, dan performance atau penampilan. Lalu yang ketiga yaitu ada decision structure. Yang pertama yaitu ada structured situasi di mana prosedur yang harus diikuti pada saat keputusan sangat dibutuhkan dapat ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua ada unstructured, yaitu situasi di mana tidak mungkin untuk menentukan terlebih dahulu prosedur pengambilan keputusan untuk menentukan keputusan. Dan yang ketiga yaitu semi-structured, yaitu prosedur pengambilan keputusan yang dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan keputusan yang tidak direkomendasikan. Lalu, ada kinds of application use as information system. Jadi, ada cukup banyak aplikasi yang digunakan oleh suatu perusahaan yang guna untuk mendukung dan mengatasi masalah serta membuat keputusan. Contoh aplikasi yang pertama yaitu ada Decision Support System, yaitu memberikan dukungan informasi interaksi untuk manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Nah, metode yang digunakan dalam DSS ini adalah Analytical Models, Specialized Databases, Decision Makers on Insight and Judgment, dan Interactive Computer-Based Modeling. Contoh aplikasi yang kedua yaitu ada Management Information System. Management Information Systems menghasilkan produk informasi yang mendukung kebutuhan pengambilan keputusan setiap hari oleh manajer dan profesional bisnis. Laporan ditetapkan sebelumnya menampilkan informasi dan tanggapan dari informasi. Nah, penggunaan Management Information System ini mendukung Structured Decision. Yang ketiga ada Online Analytical Processing atau OLAP. Dengan menggunakan Online Analytical Processing, dapat memungkinkan para manajer dan analisis untuk meneliti dan memanipulasi banyak data detail dan penggabungan dari berbagai sudut pandang. Nah, OLAP ini dapat dilakukan secara interaktif dan real-time serta dengan respon yang cepat. Aplikasi yang keempat yaitu Geographic Information System. Geographic Information Systems merupakan DSS yang menggunakan geographic databases untuk menyusun dan menampilkan peta dan tampilan gambar lainnya. Lalu ada Data Visualization System. Data Visualization System ini merupakan DSS yang mewakili data kompleks dengan menggunakan bentuk grafis interaktif 3 dimensi seperti bagan, grafik, dan peta. Aplikasi yang keenam ada Executive Information Systems. Executive Information System merupakan penggabungan dari fitur-fitur yang terdapat pada MIS dan DSS. Nah, AIS ini menyediakan eksekutif yang paling tinggi secara langsung dan akses yang mudah untuk informasi. Cukup populer dan biasa digunakan oleh manajer, analis, dan tenaga ahli lainnya.
Lalu ada Enterprise Interface Portals. Enterprise Interface Portals merupakan integrasi dari MIS, DSS, EIS, dan teknologi lainnya. Nah, Enterprise Interface Portals ini memberikan penggunaan internet dan pengguna ekstranet tertentu untuk mengakses. Masuk ke materi selanjutnya yaitu aset komplementer merupakan model organisasi dan model bisnis yang tepat. Aset komplementer atau complementary asset merupakan aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari investasi utamanya atau bisa disebut juga sebagai aset pendukung dari aset utama. Contoh dari complementary asset yaitu untuk menciptakan nilai atas kereta api maka membutuhkan investasi tambahan atau investasi yang digunakan untuk mendukung dari kegunaan kereta api itu sendiri. Misalnya, rel kereta api, lokomotif, petugas, struktur pengaturan yang mengatur dan mengawasi, dan juga pengguna dari kereta api itu sendiri. Selanjutnya, aset komplementer ini dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu aset organisasi, aset manajerial, dan aset sosial. Yang pertama, aset organisasi. Aset organisasi terdiri dari budaya organisasi yang menunjang terciptanya efektivitas dan efisiensi, lalu model bisnis yang tepat, proses bisnis yang efisien, wewenang yang terdesentralisasi, pengambilan keputusan yang terdistribusi, dan tim pengembangan sistem informasi yang kuat. Lalu yang kedua, aset sosial. Aset sosial ini terdiri dari dukungan manajemen senior yang kuat pada investasi teknologi informasi dan perubahan, lalu ada insentif atas inovasi manajemen, yang ketiga, kerja tim dan lingkungan kerja yang kolaboratif, lalu program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan manajemen, dan budaya manajemen yang menciptakan nilai atas fleksibilitas dan pembuatan keputusan berbasiskan pengetahuan. Yang terakhir yaitu aset manajerial, yang terdiri dari infrastruktur internet dan telekomunikasi, program pendidikan pengayaan TI yang meningkatkan pengetahuan komputer karyawan standar, baik sektor pemerintahan ataupun swasta, lalu hukum dan peraturan yang menciptakan lingkungan pasar yang memadai dan stabil, perusahaan teknologi dan jasa berada dalam pasar yang berdampingan guna membantu implementasi. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pertemuan 8, analisis pengembangan sistem informasi manajemen. Konsep siklus hidup cocok dengan segala sesuatu yang lahir, tumbuh berkembang, dan akhirnya mati. Pola ini juga berlaku untuk sistem berbasis komputer seperti aplikasi pengolahan data atau sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem atau sistem life cycle adalah penerapan pendekatan sistem untuk pengembangan sistem atau subsistem informasi yang berbasis komputer. Lalu ada tahap-tahap siklus hidup. Tahap siklus hidup ini terbagi menjadi 2 yaitu siklus hidup pengembangan atau system development life cycle yang terdiri dari tahap perencanaan, analisis, rancangan, dan penerapan, dan tahap kedua disebut dengan tahap penggunaannya yang berlangsung sampai sudah waktunya untuk merancang sistem itu kembali. Lalu ada pengelolaan siklus hidup. Siklus hidup ini yang pertama dikelola oleh manajer unit jasa informasi yang dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan operasi. Di banyak perusahaan, tanggung jawab masih berada pada tingkat ini. Lalu ada tanggung jawab eksekutif. Saat sistem memiliki nilai strategis atau memengaruhi seluruh organisasi, direktur utama atau komite eksekutif mungkin memutuskan untuk mengawasi proyek pengembangan. Ketika lingkup sistem menyempit dan fokusnya lebih ke operasional, memungkinkan besar kepemimpinan akan dipegang oleh eksekutif tingkat yang lebih rendah seperti wakil direktur utama, direktur bagian administrasi, dan CEO. Lalu ada juga Komite Pengarah Sistem Informasi Manajemen. Komite Pengarah ICM melaksanakan 3 fungsi utama yaitu menetapkan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai tujuan strategis perusahaan, lalu menjadi pengendali keuangan dengan bertindak sebagai badan yang berwenang memberi persetujuan bagi semua permintaan dana yang berhubungan dengan komputer, dan menyelesaikan pertentangan yang timbul sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Lalu ada kepemimpinan proyek. Komite pengarah SIM jarang terlibat langsung dengan rincian pekerjaan. Nah, tanggung jawab itu ada pada tim proyek. Tim proyek mencakup semua orang yang ikut serta dalam pengembangan sistem berbasis komputer. Tidak seperti komite pengarah SIM, tim proyek tidak berkelanjutan dan biasanya dibubarkan ketika penerapan sistem telah selesai. Lalu
Lalu bagaimana sih tahap-tahap siklus hidup pengembangan sistem? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Langkah yang pertama yaitu menyadari masalah. Nah, di sini kebutuhan akan proyek CBIS biasanya dirasakan oleh manajer perusahaan, non-manajer, dan elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua yaitu mendefinisikan masalah. Setelah manajer menyadari adanya masalah, ia harus memahami dengan baik agar dapat mengatasi permasalahan itu. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan sistem. Di sini manajer dan analis sistem mengembangkan suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memuaskan pemakai. Pada titik ini, tujuan hanya dinyatakan secara umum. Yang keempat, mengidentifikasi kendala-kendala sistem. Sistem baru tidak akan beroperasi bebas dari kendala. Nah, kendala ini dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor, bisa dari faktor lingkungan atau manajemen perusahaan. Langkah yang kelima yaitu membuat studi kelayakan yang terdiri dari teknis, pengembalian ekonomis, hukum dan etika, operasional, dan jadwal. Yang keenam yaitu mempersiapkan usulan penelitian sistem. Jika sistem dan proyek nampak layak, diperlukan penelitian sistem yang menyeluruh. Penelitian sistem akan memberikan dasar yang terinci untuk rancangan sistem baru. Yang ketujuh yaitu menyetujui atau menolak penelitian proyek. Manajer dan komite pengarah menimbang pro dan kontra dari proyek dan rancangan sistem yang diusulkan, serta menentukan apakah perlu diteruskan atau tidak. Langkah yang terakhir yaitu menetapkan mekanisme pengendalian. Sebelum penelitian sistem dimulai, komite pengarasi menetapkan pengendalian proyek dengan menentukan apa yang harus dikerjakan, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilaksanakannya. Nah, pada saat perencanaan telah selesai dan mekanisme pengendalian telah berjalan, tim proyek beralih pada analisis sistem yang telah ada. Analisis sistem ini adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru. Masuk ke tahap analisis yang terdiri dari yang pertama, mengumumkan penelitian sistem, lalu mengorganisasikan tim proyek, lalu mendefinisikan kebutuhan informasi. Yang keempat, mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Yang kelima, menyiapkan usulan rancangan. Dan yang terakhir, menyetujui atau menolak rancangan proyek. Tahap selanjutnya yaitu tahap perancangan. Tahap perancangan ini terdiri dari menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Analis bekerja sama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan sistem baru dengan alat-alat yang dijelaskan dalam modul teknis. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi sistem. Sekarang analis harus mengidentifikasi konfigurasi peralatan komputer yang akan memberikan hasil yang terbaik bagi sistem untuk menyelesaikan pemrosesan. Lalu yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Di sini analis bekerja sama erat dengan manajer mengevaluasi berbagai alternatif. Yang keempat yaitu memilih konfigurasi yang terbaik. Analis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dan menyesuaikan kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi tunggal. Selanjutnya yang kelima yaitu menyiapkan usulan penerapan. Analis menyiapkan usulan penerapan yang mengikhtisarkan tugas-tugas penerapan yang harus dilakukan, keuntungan yang diharapkan, dan biayanya. Yang keenam yaitu menyetujui atau menolak penerapan sistem. Keputusan untuk terus pada tahap penerapan ini sangat penting karena usaha ini akan sangat meningkatkan jumlah orang yang terlibat. Lalu kita masuk ke tahap penerapan. Di tahap penerapan ini terdiri dari merencanakan penerapan, mengumumkan penerapan, mendapat sumber daya perangkat keras. Lalu ada juga mendapatkan sumber daya perangkat lunak, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, mendidik peserta dan pemakai, dan menyiapkan cut-over. Lalu menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru bisa masuk ke sistem baru. Masuk ke tahap penggunaan. Yang pertama yaitu menggunakan sistem. Pemakai menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasikan pada tahap perencanaan. Yang kedua, audit sistem. Selama manajer menggunakan sistem, berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Modifikasi ini disebut pemeliharaan sistem. Langkah selanjutnya yaitu memelihara sistem. Rancangan sistem disediakan bagi para pemasok berbagai jenis peralatan komputer yang terdapat pada konfigurasi disetujui.
Lalu menyiapkan usulan rekayasa ulang ketika jelas bagi para pemakai dan spesialis informasi bahwa sistem itu tidak dapat lagi digunakan. Suatu usulan dibuat komite pengarah SIM bahwa sistem itu perlu direkayasa ulang dengan menggunakan rekayasa ulang proses bisnis. Kemudian yang terakhir yaitu menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem. Komite pengarah sistem informasi manajemen menentukan apakah suatu siklus hidup sistem baru itu perlu. Jika iya, dibuat keputusan tentang kapan tahap perencanaan akan dimulai.